Tim Arcesasuono has revealed that the preliminary results from the C1 forms indicate a potential for the Jakarta gubernatorial election, Pilkada, to go to 2 rounds. This situation arises because no candidate has yet achieved the required 50% of the vote to win outright in the first round. Current election status. Candidates. The main candidates in this election are Ridwan Kamil Siswono, Pramono Anung Rano Karno, and Dharma Pangerkunkuan Wardana. Quick count results. As of now, quick count results show Pramono Anung Rano Karno leading with approximately 50.14% of the votes, while Ridwan Kamil Siswono is trailing with about 39.26%. Regulations governing 2 rounds. According to Indonesian law, specifically the UU number 29 Tahun 2007 regarding DKI Jakarta, a second round of voting is necessary if no candidate secures more than 50% of the votes in the first round. The law stipulates that if no candidate achieves over 50%, a second round will be held with the top 2 candidates from the first round competing. The second round is scheduled for February 26, 2025, should it be necessary. Implications. The possibility of a second round reflects a competitive election landscape, where candidates must mobilize support to reach the critical threshold for victory. As Ridwan Kamil expressed, if a second round occurs, he remains committed to campaigning vigorously and ensuring a fair electoral process. In summary, as it stands, Jakarta's gubernatorial election is poised for a potential second round unless one candidate can secure a majority in the ongoing vote counting process. Jika tidak ada pasangan calon, paslon, yang mencapai lebih dari 50% suara dalam putaran pertama pemilihan gubernur, Pilkada, Jakarta, maka akan diadakan putaran kedua. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan, Pasal 11 Ayat 1 sedih pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pasal 11 Ayat 2 sedih jika tidak ada paslon yang memenuhi syarat tersebut, akan diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua dari putaran pertama. Proses pemilihan putaran kedua. Peserta, hanya 2 paslon dengan suara terbanyak dari putaran pertama yang akan maju ke putaran kedua. Jadwal, putaran kedua direncanakan akan dilaksanakan pada 26 Februari 2025, jika diperlukan. Keistimewaan Jakarta. Keberadaan aturan ini menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dapat menggelar pemilihan kepala daerah hingga 2 putaran, berbeda dengan provinsi lain yang hanya memerlukan 1 putaran untuk menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak. Proses kampanye di putaran kedua Pilkada Jakarta memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan putaran pertama. Berikut adalah rincian mengenai perbedaan tersebut. Durasi kampanye. Putaran pertama, kampanye berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya dimulai beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara. Putaran kedua, kampanye diatur lebih singkat, dengan periode kampanye dijadwalkan dari 2 Februari hingga 22 Februari 2025, menjelang pemungutan suara yang akan dilakukan pada 26 Februari 2025. Fokus kampanye. Putaran pertama, pasangan calon, paslon, biasanya memperkenalkan visi, misi, dan program mereka secara umum untuk menarik dukungan dari pemilih. Putaran kedua, kampanye lebih terfokus pada penajaman visi dan misi, serta program spesifik yang ditawarkan kepada pemilih. Ini bertujuan untuk menarik suara dari pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan mereka. Peserta. Putaran pertama, semua pasangan calon yang terdaftar dapat berpartisipasi. Putaran kedua, hanya 2 paslon dengan suara terbanyak dari putaran pertama yang akan bersaing. Paslon lain yang tidak mencapai posisi 2 teratas akan gugur dari kompetisi. Masa tenang. Putaran pertama, masa tenang biasanya ditetapkan sebelum hari pemungutan suara. Putaran kedua, masa tenang juga diberlakukan, berlangsung dari 23 hingga 25 Februari 2025, di mana tidak ada aktivitas kampanye yang diperbolehkan. Pengawasan dan transparansi.
Proses pemungutan suara dan penghitungan suara di putaran kedua diharapkan lebih ketat dalam pengawasan untuk memastikan transparansi dan keadilan, mengingat pentingnya hasil yang akurat untuk legitimasi pemimpin terpilih. Dengan demikian, perbedaan utama dalam proses kampanye antara putaran pertama dan kedua terletak pada durasi, fokus materi kampanye, jumlah peserta, serta pengaturan masa tenang. Masa tenang sebelum putaran kedua Pilkada Jakarta diatur oleh beberapa peraturan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Berikut adalah beberapa aturan penting yang mengatur masa tenang tersebut. Durasi masa tenang. Masa tenang berlangsung dari 23 Februari hingga 25 Februari 2025, di mana tidak ada aktivitas kampanye yang diperbolehkan. Larangan kegiatan. Kegiatan dilarang. Selama masa tenang, semua bentuk kampanye dilarang, termasuk menggelar pertemuan terbatas dengan calon pemilih, menyebarkan bahan kampanye, memasang alat peraga kampanye di tempat umum, menggunakan media sosial untuk kampanye, mengadakan debat atau rapat umum. Sanksi pelanggaran. Sanksi. Peserta pemilu dan pendukung yang melanggar aturan selama masa tenang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 48 juta rupiah untuk praktik politik uang. Pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 12 juta rupiah untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat. Pengawasan. Pengawasan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, akan melakukan patroli dan pengawasan selama masa tenang untuk mendeteksi potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran. Aturan-aturan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk berpikir secara objektif tanpa tekanan dari aktivitas kampanye, serta memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan.